Do you have any rejection about Islam in Japan? Yeah, a rejection because since I'm doing dawah, I could say 90% rejection. Oh yeah? Yes, of course. And there's azan. Azan. How about in Japan? Japan, it's not actually allowed. I mean, the neighbor will complain. In Japan, maybe scientifically, maybe technologically advanced. But there are so many people who are sick mentally. That's a human weakness. So we need some nutrition to our heart, our spirit. So that's why Islam has a solution. Before we start, sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu. Baik. Dan ini suatu kebanggaan kita, karena kita akan berdoa menurut bahasa Jepang. Sensei, bisa dipimpin doanya? Pakai bahasa Jepang? Ya, mungkin bisa pakai bahasa Jepang, Sensei. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 慈悲あまねく慈悲深いアッラーの皆において、今回のこの、ビデオの撮影がうまくいきますように。今回のビデオの撮影をもって日本人の人たち、それから世界中の人がイスラムのことをより深く学ぶことができますように。私たちの罪をお許しください。そして私たちの家族、そしてコミュニティの皆さんの罪をお許しください。そして私たちの将来、天国に入ることができるように、お導きください。このビデオの内容が皆さんの役に立つように、お導きください。وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. I have to translate. It's incredible. Itu apa artinya? Just I mentioned that the video shooting will be beneficial for not only Japanese people. I mean those who listen. I mean like viewers, but for whole humanity. Okay. This is number one, and then number two is forgiving our sins, and then forgiving sins of our families or communities, and then give hidayah for everyone who has not received the hidayah yet. And then this the contents will be useful for everyone who watch, and then give us the best reward. Ya, I mean that is paradise insyaAllah. Oke, hari ini saya kedatangan tamu spesial, Sensei Koichiro Sugimoto. Hai. Dokter, baru S3. Oh, alhamdulillah. You're a doctor. But PhD. Oh, not PhD. Medical doctor. Okay. Yes. Okay. Koichiro Sugimoto and Purwati Kasmaja. Waduh, jauh banget. Anda jauh banget. Mbak Ipur. Indonesia, Cilacap. Suami istri. Alhamdulillah. Okay, and you're Japanese. Yes. But speaking Indonesia. Indonesia sedikit. Mengerti kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Mungkin 70% kan. 70%. Kok bisa ngerti? Kok bisa paham? Trainer. 24 years. Trainer. Sudah belajar ya. Sudah menikah berapa lama berarti? 23. 23 tahun. Dan Sensei, aku panggilnya apa? Sensei aja ya? Sensei Sugimoto biasanya. Sensei Sugimoto ini adalah ustadz besar di Jepang. Masya Allah, sebenarnya kita nggak ngerasa gitu. Iya, just normal person. Dari tim saya, contekan. Dari tim saya. Ada agenda apa ke Indonesia? Alhamdulillah kita diundang oleh Cinta Quran Foundation untuk bekerja sama dengan masyarakat Indonesia membangun masjid Yokohama, As-Solihin Yokohama di Jepang. Okay. Dan juga ada Cinta Quran Project. Syiar Quran Project. Syiar Quran Project. Jadi beliau ini menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jepang yang kanjinya mudah. Dan itu disupport 100% oleh Cinta Quran Foundation. Jadi kita silaturahmi, pertama mungkin mengucapkan jazakumullah khairan untuk supportnya seluruh masyarakat Indonesia. Dan mengajak kembali karena masjidnya belum terbangun. Masih berapa? 42%. Iya. Jadi masih butuh dana yang dibutuhkan di sana. Makanya kita membantu untuk mengajak masyarakat Indonesia, ayo dibantu lagi gitu. Untuk pembangunan masjid di Yokohama ya, di Jepang ya. Yeah. But in a big picture, what is Islam in Japanese? Okay, so just a little bit, I explain background now. So like 30 years ago, when I embraced Islam, that time only 7 masjid in entire Japan.
In entire Japan, only 7 masjid. Only 7, but now more than 151. Masya Alhamdulillah. So then number of Muslims also increase a lot. So 30 years ago only less than 30,000. 30,000 orang Muslim. Sekarang 350,000 orang Muslim. How about the stigma of Muslim in Japan? Oh, stigma Muslims? In America, in Europe and US, some people are afraid of Muslim. Islamophobia. Something like that. How about in Japan? Well, we don't have that much level of fear, among non-Muslim. Biasa aja. Tapi dalam hati, maybe they have some misconceptions, misunderstanding of Islam, especially like terrorism and Islam, the extremist, like this kind of image because of mass media. How about the majority religion in Japan? I think it's atheism, right? Atheism is it's actually practically yes, but by name, I mean, according to government legislation, is a Buddhism and Shintoism. They are major religion. Yeah, about 80%. I heard that before that you are a Buddhism before this. Well, like my family, like a Buddhist family. I mean, it's like from generation to generation, right? It's just succession. Yeah, but only name, in fact. Yeah. When you learn about Islam? Islam, well, it was when I was a university student. I started learning Islam 19 years old. 19 years old, yes. When I met the first Muslim from Bangladesh. That was my first Muslim I met in my life. Muslimnya karena pernikahan atau? Bukan. Yeah. Bukan karena pernikahan. So before that, 3 years before I met her, I already converted Islam. Luar biasa ya. Masya Allah. Jadi kok bisa nih ketemunya jodohnya orang Indonesia dan jodoh orang Indonesia ya kok orang Jepang? Ya, qadarullah saya tuh ke Jepang sebagai guru ngaji dibawa oleh Konsulat Indonesia yang sedang ditugaskan ke Osaka. Jadi sebagai guru ngaji sebetulnya tidak dibekali bahasa lain kecuali bahasa Indonesia saja kan. Jadi nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang. Ketika di Jepang memang terdengar ada guru ngaji, maka dari mulut ke mulut jadi dikenal. Oh, dia guru ngaji? Saya ke Jepangnya itu sebagai guru ngaji. Guru Iqra. Kenapa ketemu gitu kan? Saya ke Jepang dulu, jadi ketemunya di Masjid Jepang Kobe. Ngajar ngaji? Ngajar ngaji di Masjid Kobe. Sebetulnya saya guru privat di sebuah keluarga. Di Indonesia? Di Indonesia, kemudian diajak ke Jepang. Untuk ngajari guru ngaji? Ya, melanjutkan. Boleh nggak saya tahu kenapa? Karena gaji lebih gede? Enggak. Waktu itu, kan kita ngajar satu keluarga. Terus tiba-tiba beliau bilang, Bu Pur, kita mau ditugaskan sebetulnya mau ke Amerika sebetulnya, awalnya. Nanti di sana kan nggak ada guru ngaji, anak-anak belum pada bisa ngaji gitu. Bu Pur ikut ya gitu. Boleh Pak gitu. Saya pikir bercanda. Ternyata beneran di provide di semuanya gitu. Tiba-tiba udah dibikinin visa dan sebagainya. Pas mau berangkat, udah berangkat bareng ke bandara. Ternyata visa sama sih ke Amerika, tapi di last minute itu mereka tukeran sama temennya. Jadi temannya yang dikirim ke Amerika, beliau ke Jepang. Jadi memang nggak ada pikiran sama sekali bahwa saya harus pergi ke Jepang. Karena visanya masih ke Amerika kan, lupa diganti. Bahkan saya, Bu Pur maaf gitu, Bu Pur tunggu seminggu visa jadi ke Jepang, nanti berangkat sendiri. Jadi seumur hidup nggak pernah keluar negeri. Itu pertama kali keluar negeri dan nggak bawa duit sama sekali juga karena barang saya sudah masuk kan ke pesawat. US ya? Enggak ke Jepang, tapi kan. Ke Jepang, tapi orangnya nggak bisa pergi karena visanya masih nyangkut. Masih bisa ke Amerika. Dan nyusul seminggu kemudian. Iya, dan itu sendiri dan wah itu juga spektakuler di perjalanan itu. Tapi yang saya bawa itu Quran aja. Karena kan barang udah dibawa semua, cuma satu tas kecil isinya Quran. Nah, di sepanjang jalan tuh baca Quran terus. Kanan kiri saya, Masya Allah, ini orang Jepang, yang satu bisa bahasa Inggris, yang satu bisa bahasa Indonesia. Mereka itu seperti malaikat lah, yang menolong saya sampai ke Jepang, yang mengkhawatirkan saya, yang menulis. Saya kan nggak ngerti sama sekali menulis apa sih visa masuk itu. Intinya
itu pasti ada rahasia Allah, saya dikirim ke sana. Makanya ketika sampai di Jepang, ya Allah, saya disuruh apa nih? Karena saya baca Al-Quran, kayaknya saya harus mengajarkan Al-Quran ke anak-anak di Jepang gitu. Intinya kita buka TPA di Masjid Kobe, kemudian anak ngaji di situ. 1,5 tahun di sana, saya harus belajar bahasa Inggris secara otodidak. Karena kan studentnya itu mixed marriage. Yang belajar ngaji di Masjid Kobe itu kan, dan banyak teman-teman student juga yang ngajarin saya bahasa Inggris. Jadi kalau nggak tahu, tanya temen yang student apa yang lagi belajar di Kobe Daigaku atau beberapa universitas di sekitar situ. Jadi sejak itulah saya merasa kayak ini ada misi besar yang Allah tugaskan untuk saya. Saya terima. Masya Allah, luar biasa. Pada waktu itu Sensei sudah jadi imam? Dan saya nggak tahu sama sekali beliau itu siapa. Belum. Beliau masih student kan? Oh iya, masih student. Oke. But we met in Kobe Masjid. Oke, bagaimana perjalanan akhirnya menjadi... Ketemu. Iya. Perjalanannya bagaimana perjalanannya akhirnya menjadi seorang Sensei kan? If we learn about Islam or Muslim, I learn about Islam ya. Tapi saya tidak pernah pengen menjadi seorang ustadz ya, atau saya pengen menjadi seorang imam. You know what I mean? When I talk in bahasa, ketika saya belajar Islam, apalagi di negara yang benar-benar minoritas, bisa belajar aja suatu kebahagiaan untuk saya ya. But bagaimana bisa sampai akhirnya menjadi seorang sensei. Okay. Like this, it took like more than 20 years to become like this, which means just I revert to Islam, and then the first 20 years, like I'm struggling how I can practice Islam first, how I understand Islam and practicing, because in Japan that time is still not many Muslims, not many masjid, no halal food, it's difficult. However, in my mind, I have always have intention. This message of Quran or Islam should be conveyed for everybody because it's so important. Yeah, it's not only talking about dunya, but akhirah is a main issue. So that's why I have to, if I understand correctly, why I keep myself this important message. It's very important. That's dalam hati. I always keep this mind. So one day I have to convey. So, but I keep, like practicing, maintaining my iman, and then I look for, waiting for opportunities. And the year 2015, and September, I still remember after Hajj, we make a Hajj, we perform Hajj together. After come back, we met Dr. Zakir Naik. I think you know the... Oh, you met Dr. Zakir Naik. Yeah, he came to Japan first time. And he made like a safari dawa, like visiting Hiroshima or Kyushu and Tokyo, Kyoto, for example. And then we met directly in Tokyo Jami, previously called Tokyo Mosque. Then he invited informally, like a leadership, the Muslim organization. That time, I have already watched his TV, the Peace TV. Oh, yeah? Yeah, Peace TV. I have already watched. When I visited Bangladesh, before that. Then I was so curious about his speech. His major is comparative religion, about similarity between Christianity and Islam, and similarity between Hinduism and Islam, and even talk about Buddhism also. So maybe when I translate his contents, the video content in Japanese, it would be very good impact for the Japanese audience. So actually, while I'm working in Japanese company at that time, after work, I just start translating his speeches from his YouTube channels. Oh, okay. Yeah, the intention is to inform the Japanese public that what the main message of Islam. Yeah, that is La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. These only 2 points. Because his main emphasis on only this point about Shahada. What does it mean? Okay. Yeah, so I was just getting interested and start translating. And while I'm translating, on the way, almost I going to finish a translation and publish, Dr. Zakir Naik came. We got that news. Okay. All of a sudden. And of course, I have to meet him. So I joined the meeting and I informed this work. Of course, I already got the permission from him about this work, but only informally, through email only. Maybe one of his staff only reply, okay, you can translate, no problem. So, but personally, in person, I just met him first time. So then, that time,
he mentioned, still I remember that, the first sentence, as a medical doctor, he mentioned that because he diagnosed, now what is the main issues, what the disease, cause of the disease of society. So he mentioned that, 99.9%, like in Japan, non-Muslim country. But then why there is no single full-time dai in this country? Oh, sorry? You know the dai? Dai. Dai, okay. Is who convey the message of Islam to non-Muslims. I know. Yeah, there is no one who is doing that full time. Oh yeah? Yeah, Nggak ada zero. satupun. No one? No No one. one. Okay. Yeah, so that's why he's questioning. Okay, you're surrounded by 99.9% non-Muslim. Why siapapun nggak ada, satupun nggak ada, like nobody doing dawah full time. Full time. Full-timer. So that was his first question. That is the reason why Islam not spreading in your country, I mean Japan. Karena tidak ada yang benar-benar melakukan dakwah secara full-time, yang benar-benar merelakan waktu, jiwa, dan raganya untuk dakwah. Ya. Kalau di Indonesia kan banyak Ustadz memang seperti profesi jadinya ya. Memang Ustadz nggak ada kerjaan lain, memang ya berdakwah keliling gitu ya. Di Jepang tidak ada. That time, yes, 2050 tidak ada. Okay. So I was shocked. And I start thinking, betul, ya tidak ada. Only doing part-time myself, only just weekend, Saturday, Sunday. Maybe once a month, maybe. I just deliver some speech in public place. Khutbah Jumat. Yeah, it's not enough, of course. Yeah. So that's why I realized, so that is probably like a mission, my mission, or that is a call, So because I understand it's both culture, like Islam, Japan, right? And then dawah requires very high level of Japanese language because I have to talk about religion. It's not just a general conversation. So that's why, I think I should involve that. So he actually proposed that time before proposing to Peace TV about international dawah training program in Mumbai. Okay. Yeah, he gonna invite 20 duats, those who are doing dawah, Dai dari seluruh dunia. Mengundang satu negara, satu orang. Yeah, he just publicized this information. So, that could be a good, the opportunity for me to learn from him directly. So I applied, alhamdulillah, I got a seat. Wow. Hanya satu yang terpilih. Mungkin ada beberapa. Dari Jepang, Iya, dari Jepang. So I got training for 3 months, very intensive. Yeah, like direct. Day and night. Yeah, day and night. So that was a moment, I commit myself to full-time dai, because that is what he mentioned that. Okay. Yeah, so since then, from 2016, after finishing training, then until now, I'm doing the full-time. Okay, Sensei, I want to ask about you. First, about you. Yeah, okay. How about the culture? In Japanese culture and Muslim culture is very different. Okay. I talk about you, not about Japan people. Okay, general. Yeah. Okay. After this, I ask about Japanese people. Okay. The culture is very different, but how can you adapt the culture? Okay. So, see, when we look at the Quran, the teaching of real Islam is actually this Islam for whole humanity, which means you can just ask question, what is the religion of Adam, the first human being? What is the religion of first human being? Not the Jews, not Jewish, not Christianity. Yeah, not Buddhism, not Shintoism, right? Yeah, this is only Islam, which means to obey Allah, the Creator. Okay. That only religion exists that time, the time of Adam alayhi salam. Right? Okay. So that is the first religion, and the only religion actually according to the explanation of Allah subhanahu wa ta'ala in the book of Allah, right? Quran. Okay, so then we are the human being, which means we are all the sons and the daughters of Adam. We are all the one humanity. Okay, we are all brothers and sisters actually. Then there is no such so-called Arabs or not Chinese or Japanese, Americans, Europe. That is later. Beginning only just we are sons or daughters of Adam, children of Adam. Yeah. Okay. Then Quran is like a constitution for the humanity, for all human beings, how to live as a human being. Yeah. We have a constitution in Japan. This is how to live as a Japanese people, Japanese residents, Japanese citizen, right?
Maybe Indonesia has a constitution how to live as an Indonesian citizen or Indonesian residents, okay? So, but the Quran is a constitution for whole humanity, how to live as a human, how to be a human being, real human being. So teaching a purpose of life, right? Where actually we come from and where we're going to. This is very fundamental because existential questions is answering. It's a very fundamental, point. So once we understand this fundamental point, then from inside, not outside, change will happen. How to be good. Basically, this is only the point. Allah only talking about how you're supposed to be good. You know, when we follow the order of Allah, you become nothing but a good person. You know? Okay. Yeah, that is a basic teaching. That's why that is something very universal. Universal, okay? We are just following some differences about makanan, you know, baju, yeah, like how we deal with people, like in social manner. These things are all superficial ones. And then different from place to place, culture to culture. I said that the Islam is like a water, okay? And each culture has like a case, you know, like a basket, you know, like a glass, different shape. This culture has like this kind of shape of glass. Indonesia, for example. Japanese has like this kind of square, for example. India has like a triangle shape. Different shape of the glass, for example. But water can fit every glasses. Okay. Yeah. So that's why if you look at Islam is very flexible, talking about very fundamental teaching. However, our superficial, like what we can see, is a variety. You can see, yeah? Someone wearing topi, someone not, you know, someone wearing like jubba, right? It's culture. It's a different. So you can find thousands of differences. But Islam do not focus on that differences. Ya, karena gini ya, kalau menurutku kan kadang kita sulit membedakan antara religion, agama, dan culture ya. Karena ini sudah bersilangan satu sama lain ya. Apalagi kan Islam ini sebenarnya culture-nya itu kuat banget di Arab ya sebenarnya ya, orang Arab dan sebagainya. Sedangkan kan mayoritas kalau misalnya Asia, Jepang, Cina dan lain sebagainya, Korea gitu kan, itu kan culture-nya itu berbeda ya. Memang culture-nya lebih ke Buddha ya, Buddhism ya. Kan pasti menjadi suatu tantangan dong ketika kita belajar, kan kita culture-nya berbeda. Contoh di Indonesia ya. Di Indonesia ini kita panggil orang tua kan mama, papa. Nggak bisa kita panggil Purwanti. Kalau di luar negeri kan itu hal yang biasa aja gitu. Kan ada culture di situ ya. Nah ini kan waktu belajar kan pasti ada kesulitan. Ini baru kita ngomong diri kita ya. Belum kita ngomong secara masyarakat secara umum di Jepang. Contoh lagi aku masuk lebih dalam. Mungkin nanti aku akan tanyakan. Jepang ini kan semuanya modern. Contohnya dari pengobatan kanker, stem cell, dan lain sebagainya. Benar-benar modernisasi. Ini perbedaan culture-nya kan tinggi sekali. Antara Jepang dan juga agama Islam. Bagaimana senseinya itu kemarin? Actually, sorry for interrupting. In terms of science technology, yes, it's advanced. Yeah, I can explain that. I mean, why are you still following the religion which is very old-fashioned, right? Yeah, like something like that. Or something like, why still following the religion? Because the culture of Japanese is very modern. It's true. Yeah, I understand your question. But you see, human being, as a human being, you know, civilization point of view, we are developed physical development, what we can see, maybe economically, right? But as a human being, morally or ethically, how much you actually, developed is not much. Maybe our ethics or morality deteriorated, maybe, compared to the old generation, you see? But as a human being, not we are living physical, but spiritual and then morally, you know, socially, right? Human being. So we need integral personality or teaching, not just physical, psychological, the technological or scientific development, because the key is the human being, this oranya. Okay. Yeah, so that's why always, anyway, any place, we need a teaching of morality or ethics or the religion. Religion is talking about unseen, especially. Yeah, answering the existential questions which no other human being can answer. The philosopher cannot answer.
Dalam banget ngomongin. No, I'm sorry, I'm just going so deep. Gimana, bisa dipersimpel? Kalau saya paham pertanyaan dokter. Jadi kalau bagi beliau deh, boleh cerita tentang beliau? Boleh. Jadi bagi beliau itu, katakanlah berdua aja sudah berbeda kan. Saya orang Indonesia, dari mana, udah. Jadi beliau tuh menerima setiap perbedaan itu pasti ada hikmahnya. Dan lebih fokus apa yang sama gitu. Jadi meskipun kulturnya kan beda, tapi kan sudah mengambil keputusan pedoman hidupnya tuh ini gitu kan, sudah memutuskan kan. Jadi apa yang sudah Allah perintahkan untuk seluruh makhluk, kan bukan hanya untuk orang Jepang aja atau untuk orang Arab saja kan. Quran ini kan rahmatan lil alamin. Maksudnya Islam itu sendiri rahmatan lil alamin. Jadi mengimplementasikan apa yang tertulis dalam Al-Quran tuh yang ketemu hanya persamaan. Jadi persamaan dengan orang Cina, persamaan dengan orang Jepang, persamaan yang ketemu gitu. Jadi bagi dia perbedaan itu masalahnya apa gitu. Karena kan memang sudah sunatullah, sudah kodratnya Allah tuh menciptakan banyak perbedaan. Kenapa? Untuk saling mengenal satu sama lain kan. Maka dengan satu buku ini sebetulnya sudah mencakup seluruhnya gitu, sehingga perbedaan itu tidak jadi soal lagi. Tapi artinya tidak ada kesulitan untuk mengembangkan Islam ini berarti di Jepang ya? Alhamdulillah enggak. There is no difficulties. Just I want to add, sorry, just I have to mention this. Okay, now in Japan, maybe scientifically, maybe technologically advanced, but there are so many people who are sick mentally. Mentally sick. Mental disease is increasing, and we call the loneliness. The people die alone. Do not want to interact with other people socially. Angka bunuh diri itu so, kan. bunuh diri juga. I mean the suicide. Tinggi, ya. Kenapa? You know? Yeah, that's a human weakness. So we need some, I mean the nutrition to our heart, our spirit. Yeah, cleanliness, you know. So otherwise become like that. The mentally sick. So that's why Islam has a solution. Yeah. Do you have any rejection about Islam in Japan? Yeah, rejection because since I'm doing dawah, I could say 90% rejection. Oh yeah? Yes, of course. Yeah, that is the prophetic way. What kind of rejection? Rejection means, for example, basically dawah means is to call or to invite non-Muslim to Islam. Yeah, but invitation is rejected. I mean, I don't want to come. Yeah. For example, after I explained the basics of Islam. Yeah, I mean, pernah dibubarin? No. I mean, that is the one aspect of dawah. It's by word explaining Islam, and do you want to, you know, like take shahada, or do you want to become Muslim? Rejected. It's normal because every prophet experience like that. It's normal. Yeah. Jadi menolak untuk percaya Islam atau mendengarkan ya. Tapi kalau misalnya rejection seperti perizinan atau rejection dari pemerintah atau rejection dari... Yeah, so now the different perspective. I mean the rejection in terms of practicing Islam. I mean for myself, for example, it's very less. Why? Because by constitution, by law, Japan is freedom religion. So like bebas, freedom. Yeah. So you can practice. Tidak ada gangguan. Yeah. However, if you like in the working place, for example, or in a school, public place, if you want to establish prayer, you have to get permission. And then maybe sometimes you cannot wear hijab while in the workplace, for example. There's some rejection. You cannot do like that, in this place, for example. Yeah. But this is a very minor one, I believe. Yeah. I want to know that about masjid in Japan. What do we call masjid in Japan? Mosque or masjid. Masujido. Is it? Masujito. Masujito. Okay, hi. Masujito in Japan. Is it like apa ya kita ngomongnya? Bukan, apa namanya? Ada pengeras suara. Oh iya, the sound system. The sound system. There's azan. How about in Japan? Japan, it's not actually allowed. I mean, the neighbor will complain. Yeah, because Japan is so quiet. I know. Yeah. In Japan, if we talk each other,
Begitu. Kita kalau mainin handphone ya, kalau di Jepang ya, itu volume aja gede. Kalau di Indonesia kan biasa aja ya. Kalau kita main sendiri, itu bisa ditegur, bisa didatangin polisi bahkan. Betul. Makanya saya tanya, kalau misalnya masjid di Jepang, itu boleh pakai pengeras suara nggak gitu? Tidak boleh. Ada Masjid Osaka itu saya dengar sudah diperbolehkan. Ada Masjid Indonesia Osaka. No, as far as I know, that not bolehkan, not get permission because city office or government will not give any permission. This is they are doing by themselves. Okay, just assuming that this is not illegal. This term is very important. Not illegal. That's why they are doing it until somebody warn them. You have to stop. Oke. They coba. Siapanya komplain gitu kan. So this Osaka Masjid Istiqlal namanya. Just coba, we open the voice, the azan. And then nothing happened. So they continue terus aja. Okay. Until now? Iya. I think so. I didn't observe physically. I cannot say. I don't know what happening Tapi now. saya dengar Masjid Istiqlal Osaka itu kan mayoritas komunitasnya orang Indonesia juga, cukup besar juga, Masya Allah. Itu juga masyarakat Indonesia membantu juga untuk pembelian gedung itu. Itu udah jadi gedung, kemudian dijadikan masjid. Saya dengar sudah dibolehkan. Saya juga senang. Kemudian di Masjid Tokyo Jami itu, tapi you cannot. Masih secara konstitusi nggak diizinkan sih. Oke. Ya. Siapa yang datang? Who come to masjid? Indonesian people? Or foreigner? Japanese people? Or Japanese people? Yeah, mainly non-Japanese. Non-Japanese. Okay. Japanese you can find only one. Reality. Yeah. Most of that foreigner, yes. Muslim and foreigner. Yes. Okay. I heard about Tonari no Muslim. What Yes. What Tonari is this? Muslim, tetangga Muslim. Tetanggaku. Is this a kind of food? No. Tonari no Muslim. No, it's a Tonari event itu name. tetangga. My neighbor Muslim. Tonari no Muslim. Tetanggaku seorang bukan Muslim. Tetanggaku seorang Muslim. Bukan no Muslim. No itu bukan tidak itu, ya? kepunyaan. No means of. No itu kepunyaan. Jadi Tonari no. Tetanggaku Muslim. Yeah. Okay, what is that? Okay, that is the title of the event. Kita buat event dengan judul ini. Yeah, we started in Chiba. I'm from Chiba Islamic Cultural Center. Chiba just next to Tokyo. And we started that event. Why? Because it was 2023. Just we heard a lot of news about, in Europe and then America, US, there is a conflict, between Muslim immigrants and then the locals, citizens. So we observing maybe in the future, in Japan also we experience probably the same issue, like a division between Muslim immigrants and the locals. So to prevent, maybe we need to promote more communication, more mutual understanding before it happens. So as a preventive measure, we started Tonari no Muslim, it's a neighborhood, our neighbor Muslim. Okay, now number Muslim increasing, as I mentioned, 330,000, and maybe more. And more than half of them are Indonesian. Half of them of Indonesian citizens. Yeah, I mean Indonesia tetap menguasai ya. Banyak. Yeah. So before any conflicts happens, need to know each other. Lita'araf we call lita'araf. Better know. If we know each other, then easy to solve the problem. I mean, if something happens. But if you don't know, or who is this person, that like foreigner, you're wearing hijab, very strange, maybe thinking very something wrong, like a presumption, create a fear to the non-Muslim. So we create like an opportunity, event, non-Muslim, Japanese non-Muslim, and the Muslim, the foreigner, they meet each other. And then just to make a networking, talking, casual, makan-makan, sama-sama. Cerita tentang kultur budaya. Yeah. We create this kind of event. And of course, we introduce the basics of Islam in Japanese. Memperluas dan memperkenalkan Islam. Iya, jadi misalnya gini, saya singkat aja ya maksudnya biar ada. Jadi gini, setiap bagian daerah itu kan punya komunitas Muslim tuh, mungkin dari Bangladesh, Indonesia, atau Malaysia, atau negara manapun. Nah kita kerjasama dengan komunitas ini untuk bikin event Tonari no Muslim. Nah setiap komunitas pasti punya teman orang Jepang kan.
Nah, orang Jepang tuh kita undang untuk makan bersama dan ngobrolin masalah budaya. Nah, misalnya bercerita tentang Indonesia, pasti kaitannya dengan agama mayoritas tuh Islam kan. Nah, nanti bagian tentang Islam itu apa dan Al-Quran itu apa, nanti Sugimoto Sensei yang akan menjelaskan. Nah, di situ chance untuk menyampaikan Islam itu apa kepada penduduk Jepang secara umum kan. Jadi saat itu orang-orang Jepang jadi tahu dari sumber yang jelas gitu, bukan dari, kalau dari foreigner mungkin salah ngomong karena kan nggak bisa bahasa Jepang. Karena ilmu agamanya juga nggak tinggi, nggak bisa bahasa Jepang ya. Terus satu hal lagi, kenapa katakanlah tadi pertanyaan dokter itu kok bisa sampai kayak ini? Sebetulnya beliau tuh sejak umur 19 tahun sampai hari ini tuh nggak berhenti belajar tentang agama Islam. Jadi setelah S2-nya tuh di Kobe University selesai, dia ngelanjutin S2 lagi ngambil Islamic Education. Tapi memang belajar di universitas gitu. Kemudian S3-nya itu ngambil halal industri. Nah, sepanjang perjalanan belajar itu di backup sama ustadz-ustadz lain juga. Mungkin ustadz-ustadz teman-teman beliau yang dari UK, dari Amerika, yang Muslim. Jadi sebenarnya belajarnya kepada banyak guru sebetulnya. Tapi yang memotivasi akhirnya resign dari pekerjaannya dan mendedikasikan seluruh hidupnya 24 jam ibaratnya itu untuk dakwah, itu ketika triggernya itu bertemu dengan Dr. Zakir Naik gitu. Jadi sepanjang hidupnya belajar. Sini udah selesai nerjemahin Quran, sedang berusaha menerjemahkan tafsir. Bukan tafsir, maaf. Hadis. Kenapa Al-Quran ini menjadi penting? Karena Al-Quran ini bisa diakses oleh penduduk Jepang. Karena ada di Amazon. Ada beberapa translator itu nggak dijual secara umum gitu. Sehingga ketika buku terjemahan tentang ceramahnya Dr. Zakir Naik itu terjual habis, kita tuh kaget, Masya Allah ternyata habis. Dan itu dicetak berkali-kali. Ini terjemahan dari Quran bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jepang. Dengan kanji yang mudah. Jadi kanji itu kan ini dari belakang ke depan juga ya? Dari kanan ya. Dari depan. Dari depan. Kalau Jepang sudah dimodernkan. Dimodernkan gitu. Sesuai dengan cara bacanya Jepang ya. Bukan di Jepang kalau komiknya dari belakang. Iya betul. Tapi ini dimodernkan. Jadi ini tuh bisa dibaca dari anak umur SMP sampai orang tua. Karena ya itulah menjadi penting banget ini dalam karena bahasa Jepang, guys. Iya. Jadi orang Jepang tuh hobi membaca. Nah, ketika orang Jepang tuh mendengar informasi yang bias gitu tentang Islam, maka orang Jepang tuh suka rela membaca sendiri, membeli buku Qurannya dari Amazon. Jadi kita nggak jualan Quran, tapi publisher company itu yang mengarrange semuanya. Nah, alhamdulillah ketika kita dapat dukungan dari masyarakat Indonesia dengan berdonasi Quran Translate, nanti kita bisa menjadi jalan dakwah kami gitu. Jadi ketika orang Jepang datang nih, makan, ngobrol, terus di bagian Al-Quran mereka tuh appreciate banget. Karena seumur hidup tuh belum pernah yang mungkin dengar Quran aja ngeri. Karena image-nya kan tadi kan Islam tuh sama dengan Arab gitu. Ternyata ketika dibaca kenyataannya gak begitu. Kan boleh baca seluruhnya. Karena ini sekali lagi aku sering bilang bahwa Quran itu kan surat cinta dari Allah untuk seluruh makhluk. Jadi orang Jepang juga berhak membaca. Nah, semangat itu yang menjadikan kayaknya harus ada diwariskan ke penduduk Jepang bahwa message dari Allah itu sudah sampai di negeri ini gitu. Sehingga kalau kita meninggal, masyarakat Muslim di Indonesia atau di seluruh negara itu sudah terwakili. Bahwa message itu sampai ke sana. Dan orang Jepang suka membaca, ya betul. Membeli loh. Tadi saya terpikir ya suatu pertanyaan yang bagus ya. Karena gini ya, when you're Muslim, kamu harus menikah juga dengan orang Muslim. Iya. Ya, tapi kan kalau di Jepang, when we're Muslim in Jepang, kita kan pasti susah untuk menemukan pasangan yang juga Muslim. Itu bagaimana kalau di Jepang? Iya. Jadi difficult to find jodoh. Kalau sudah Muslim, itu gimana kalau di Jepang? Kita buat program perjodohan, ta'aruf. Ada. Really? We developed, because this is a very critical issue. Critical issue. Jadi you develop ta'aruf in Japan. Halal matchmaking we call. Halal matchmaking. Jadi harapannya tuh gini, kan kita udah banyak mungkin terdengar di apa berita juga bahwa orang Jepang tuh berbondong-bondong masuk Islam gitu. Yang remajanya juga kan.
tanggung jawab moral setelah masuk Islam harus diteruskan kan, follow up-nya itu. Maka dia pasti ingin membentuk sebuah keluarga. Nah, ketika kita buat forum ta'aruf itu, berharap yang mu'alaf ini dapat support orang yang keimanannya lebih kuat, sehingga bisa menguatkan gitu. Oke. Jadi makanya bersyukur banget kalau banyak anak-anak muda Indonesia atau remaja putra-putri dapat kesempatan hijrah ke Jepang, bekerja atau belajar. Nah, forum itu menjadi opportunity orang Jepang bertemu dengan Muslim yang lain. Nah, semoga kita doakan semoga menjadi jalan jodoh mereka ketemu. Oke. We tried 3 times, and alhamdulillah just recently we had a real couple. Iya, jadi got married. Ketemu jodohnya gitu. Jadi kalau nggak ada, we have a result. Nggak ada forum kayak gitu, gimana ketemunya? They're not shocked about ta'aruf. What is ta'aruf? Enggak. No. Ta'arufnya nggak sekaku. Yeah. Jadi mereka kita undang, kemudian dibekali pernikahan dalam Islam itu apa. Orang Islamnya juga ada nggak tahu, dokter. Maksudnya konsep nikah dalam Islam itu apa gitu. Oke. Nah, beliau itu kan expert belajar, parenting apa segala macam gitu. Jadi itu dikasih informasi dulu ke peserta, kemudian nanti kayak bikin semacam quiz untuk knowing each other gitu. Jadi ada kartu, kayak game gitu. Nah, dari kartu itu kan saling bertanya tuh. Ya kita ada di situ, bukan pacaran, kayak benar-benar laki perempuan berhadap-hadapan, tapi gak ada sekat. Memang sengaja harus melihat. Pertama kan ini mu'alaf, takut kalau yang strict banget kan gak boleh lihat, gak kayak gitu caranya, benar-benar casual banget. Okay. Tapi kita dampingi. Nah, setelah ada ketertarikan, nanti disampaikan, namanya aja gak dikasih tahu. Jadi cuma pakai nomor. Really interesting ya. Ya pokoknya intinya. Ya, memperkenalkan ta'aruf di Jepang ya. Gitu. Tapi kan ini, as we said about something like ta'aruf, marriage in Japan, it's a different culture with Islam. Islam is marriage is ibadah ya. Ibadah. Menikah itu adalah ibadah kalau dalam agama Islam ya. Sedangkan kalau di Jepang sendiri kan bahkan ada yang sampai child free. Orang tuh menunda pernikahan ya. Ada beberapa yang tidak mau menikah bahkan nggak mau punya kalau anak. aku nggak tahu, kalau aku nggak salah itu untuk orang mau punya anak di Jepang itu sampai dikasih subsidi oleh pemerintah. Betul. Artinya ini culture-nya benar-benar berbeda ya. Ya betul. Makanya itu menjadi penting, menikah dengan orang Jepang itu menjadi penting gitu, supaya pertambahan penduduk juga kan turun anjlok banget kan. Harus pemerintah harus support ya sebenarnya ya. Semangat. Iya. Yang tinggal di Jepang itu kita tuh nggak dibedakan sama sekali. Mau orang manapun gitu, semua mendapatkan hak-hak yang sama dengan orang Jepang. Jadi misalnya saya punya anak 3, yang 3 tuh semuanya gratis. Semuanya gratis lah. Bener-bener, nah yang 1, kedua mungkin dia ada potongan berapa persen gitu untuk biaya sekolah gitu. Tapi semuanya mendapatkan beasiswa. Tunjangan kalau kita melahirkan, kita dapat semacam uang melahirkan itu berapa, mungkin dari 400.000 sampai 500 yen gitu. Jadi dimudahkan semuanya untuk orang-orang yang mau berumah tangga. Makanya saya sih mendoakan semoga banyak orang Indonesia yang ketemu jodoh orang Jepang dan tinggal di Jepang. Jadi karena Islam itu adalah solusi pertumbuhan populasi di Jepang. Betul. Nah, orang Indonesia semangat. Iya. Come to Japan. Japanese government must know ya, must support ya. Supporting. This is the solution. Supporting banget. Benar-benar makanya kan dibuka lapangan pekerjaan itu sebanyak-banyaknya sekarang kan. But government now notice the Japanese local the population decreasing, but the foreigners population increasing. They already noticed that. So they're contributing. Dan yang paling berkontribusi itu masukin orang Indonesia aja. Tapi memang banyak Islam menikah adalah ibadah. Masya Allah. Japan is known logical people, highly educated society, but many people are atheists. Why? So there is no proper teaching of religion.
because there is thousand proper teaching of religion. Yes, Tidak in school there is diajarkan. no Tidak religious diajarkan. teaching because it's secular, very strictly secular. In Catholic there's no Nggak ada. No Christianity, no Buddhist, Buddhism, nggak ada. no Shintoism, no zero. Nggak ada pelajaran Agama agama sama sekali. di dalam sekolah. Iya. Yeah, because you cannot treat one religion over other religion. Okay. Become unequal, right? So that's why people complain. The believers they complain. Why not including our religion? Then we have thousands of religions. Di You Jepang cannot itu teach in the school, public place, right? Oh, nggak ada yang ngajarin jadi ya, dan tidak ada pelajaran itu juga di Nggak ada. sekolah. Iya, tidak ada. So that's why the people's general knowledge of religion is very little. So then naturally they go to science or technology with nothing to do with religion for them. So that's why I become atheist. Atheist means actually on purpose they reject God, but they are more agnostic. Agnostic means They don't know God. Yeah. They are not approaching something unknown because we cannot see the Tuhan. Yeah, we cannot see. So it's believe or not believe, they keep distance. Yeah, not positively they reject God, but they keep distance, indifference. Yeah. Aku pernah ke Jepang ya, Iya, iya. dan I love Japan very much. Aku tuh suka banget dengan Jepang ya. Dan menurutku ya, ini aku pengen bertanya juga ya. Menurutku di Jepang itu kan kebanyakan ateis ya, Iya. atau tidak ada agama ya kita bilang Iya. ya. Tapi di situ negaranya sangat tertib, Betul. sangat teratur, Iya. sangat makmur, sangat enak. Kenapa Sopan. justru mungkin pertanyaannya gue suka ibu ya, karena ibu mengalami kehidupan kedua negara ya. Iya. Kalau dia tidak mengalami kehidupan kedua negara ya. Iya, jadi- Kalau di Indonesia kan kita lahir tuh sudah beragama. Iya, betul. Bahkan aku bisa ngomong di Indonesia ini sangat mabuk agama. Apa-apa itu agama pokoknya. Apa-apa dihubungkan dengan unsur agama. Jadi seolah-olah di Indonesia ini adalah makhluk yang amat sangat beragama. Tapi begitu hancurnya secara moralitas orang Indonesia, Iya. korupsi, Iya. kolusi, nepotisme, bahkan kita nggak sadar ini temanku nih, ini saudaraku Iya, nih, iya. kayak gitu ya. Kita nggak sadar, bukan cuma kita ngomong pemerintahan ya. Iya. Dan berbohong itu menjadi hal yang biasa Iya. kalau di Indonesia. Nyebrang jalan aja, kita nggak susah banget diikutin aturan. Padahal kita tuh diajarin agama dari Iya. oe. Kenapa ya kira-kira? Jadi gini, kalau menurut pengalaman aku selama di Jepang itu, pertama karena saya punya anak dan lahir bisa di Jepang kan, jadi saya bisa memutuskan nih anak mau dididik cara mana nih gitu, cara aku yang Indonesia banget atau cara Jepang budayanya. Jadi dari kecil tuh anak-anak tuh diajarin manner. Dari umur TK itu tuh nggak pernah diajarin baca tulis hitung dari anak kecil. Dia hanya taruh sepatu di tempatnya, kemudian aisatsu, kayak mengucapkan selamat pagi, selamat siang, terima kasih. Bertahun-tahun tuh mereka hanya belajar bersenang-senang, menghormati guru, sharing dengan teman. Jadi nilai-nilai akhlak itu benar-benar dari, ibarat dari lahir itu ditanamkan di keluarga ataupun di sekolah. Dan itu sama. Guru tuh sangat dihormati di Jepang itu. Karena gurunya juga pagi-pagi udah datang dulu, di depan itu sudah ohayou gozaimasu, nyambut murid-murid yang datang satu-satu gitu loh. Nah, satu hal bagi orang Jepang itu dia punya pemahaman bahwa dia itu ingin memuliakan orang lain dulu, tidak mau mengganggu. They don't want to disturb otherwise. Jadi nggak enak gitu kalau misalnya kenapa dia sopan, kenapa bisa keep promise gitu. Kan itu akan merusak satu hubungan kalau dia nggak tepat janji. Dia akan melukai orang lain kan. Nah orang Jepang tuh sangat menjaga itu. Jadi bagi orang Jepang, kalau buang sampah secara umum kan logikanya tuh ganggu orang kan. Kayak malah aneh kalau ngeliat orang buang sampah sembarang loh. Perasaan dia terhadap orang lain gimana. Jadi mendahulukan kepentingan umum dulu sebelum dirinya sendiri. Nah, tapi kadang ekstrim banget, jadi dia terlalu pressure sama diri sendiri kan, karena mendahulukan. Sementara dalam Islam itu juga kan begitu, namanya istilahnya ithar, itu mendahulukan orang lain sebelum diri sendiri, itu tingkatan keimanan yang paling tinggi itu. Nah, itulah yang menjadikan kekaguman saya, maksudnya Islam dengan orang Jepang tuh matching. Jadi kalau dia mengenal Allah, udah perfect banget, karena dari kecil tuh nilai-nilai itu jadi dirinya sendiri.
namanya bohong itu aib. Nemu barang nggak dilaporin ke polisi itu aib. Dapat tips itu aib. Berarti kalau di Indonesia bagaimana itu pandangannya? Ibu yang bisa menjelaskan, Bapak nggak bisa menjelaskan. Nah, kalau di Indonesia, saya sendiri jadi introspeksi diri kan. Kenapa ya? Makanya saya sendiri kayak semacam mendapat hidayah Islam itu sendiri ketika di Jepang. Oh iya. Jadi gini loh, saya memang guru ngaji, hafalannya lumayan banyak, terus ngajarin Quran. Tapi saya tahunya kan bacaan Al-Quran saja dalam bahasa Arab. Saya menghafal, saya membaca Al-Quran setiap hari, tadarus namanya kan. Mindset saya kan tadarus itu dapat pahala. Jelas setiap huruf, satu huruf 10 kebaikan. Bagi aku kayak ngumpulin pahala, dapat baik di akhirat. Tapi saya itu hampir nggak pernah membaca artinya dari awal sampai akhir secara runut. Jadi saya tuh baca Qurannya nanti kalau sempet baca artinya. Udah kayak sepintas tapi nggak difikirkan, nggak ditafakuri gitu. Setiap ayat-ayat Allah itu. Basicnya kayak gitu. Dari kecil kita belajar agama bahkan di sekolah itu pengalaman saya, nggak tahu yang lainnya. Itu guru itu tidak mengharuskan orang tuh memahami bacaan sholat secara arti. Jadi waktu saya pergi ke Jepang tuh belum hafal arti bacaan sholat, artinya secara bahasa Arab gitu. Bisa dalam nih. Allahu Akbar, ya udah hafal Allahu Akbarnya doang. Tidak tahu fungsinya dan pemahamannya untuk gitu. apa. Jadi kita beragama, tapi kita tidak tahu fungsinya beragama itu untuk apa. Secara lebih besarnya lagi ya. Jadi di Jepang itu saya mulai belajar bahasa Arab dengan suami juga kuliah bahasa Arab di Jepang. Waktu itu ada lembaga bahasa Arab di Tokyo. Sekarang sudah ditutup setelah COVID itu. Nah, saya tuh sampai merinding, ya Allah, selama ini aku sholat tuh ngomong apa sama Allah nggak kepikiran, nggak penasaran gitu. Jadi ketika Subhana Rabbiyal Azim itu artinya apa? Ada yang nanya nggak anak-anak sekarang? Nggak ada yang nanya kan? Yang penting hafal Sami Allah liman hamidah. Tapi ketika dipelajari ternyata ada yang tahu nggak artinya Sami Allah? Dokter udah hafal belum? Ternyata itu artinya semoga Allah mendengar orang yang memujinya gitu kan. Sami Allah liman hamidana. Di balik itu ada kisahnya. Orang memujinya siapa? Ternyata ada kisahnya gitu. Oh ternyata ketika Ali radhiyallahu anhu mau sholat berjamaah, beliau tuh ada nenek-nenek jalan di depannya dan dia pelan-pelan sehingga rukuknya Rasul tuh dipanjangin gitu. Dipanjang rukuknya nunggu Ali supaya bisa berjamaah. Karena kan ketika sholat tuh mendapatkan wahyu gitu kan. Itu tuh saya nggak tahu sebelumnya. Gara-gara mempelajari arti bacaan sholat dari secara langsung dalam bahasa Arab. Yang itu yang bikin aku merinding sehingga saya memulai, ya Allah kenapa ya orang Indonesia tuh baca Qurannya aja udah puas. Memang tidak, tapi kenapa artinya tuh nggak dibaca dengan adab membaca Al-Quran. Kalau orang Jepang itu kan memahami isi Quran dulu kan. Terus dia memilih Islam. Kalau saya kan hafal Qurannya Arabnya dulu, tapi tidak mengerti isi dalamnya. Makanya bagaimana mungkin orang tidak memahami bisa merubah satu keadaan. Iya. Nah itu aku dapat pencerahan hidayah. Mulailah saya membaca Al-Quran tuh terjemahnya secara khusyuk gitu. Maksudnya benar-benar bahwa ini kan kalamullah, kalimat dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan sampai ke tangan saya kan. Jadinya saya gemeter gitu. Oh, selama ini kayak nggak menghargai Al-Quran. Ya kita hafal baca. Ya hafal, oh dapat pahala, udah gitu. Tapi ketika ini adalah kamu nggak tahu, kamu ngomong apa aja kamu nggak tahu. Gitu. Wajar kalau banyak orang sholat kemudian tidak mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Iya. Karena dia nggak tahu ngomong apa gitu. Itu yang saya ngomong kemarin dengan Ustadz Felix Xiao. Karena saya pernah ketemu dengan Ustadz Felix Xiao waktu di download, saya bilang, kalau saya bilang, even saya Muslim sekalipun, saya karena saya tahu ya, sukanya saya dan tidak suka saya tidak mungkin belajar bahasa Arab ya saya bilang. Kalau saya belajar bahasa Arab ya saya ngaji pakai bahasa Arab kayak gitu punya. Kayaknya itu bukan saya banget saya bilang. Karena saya tahu banget siapa saya bilang. Tapi saya akan baca terjemahannya saya bilang. Untuk apa kita belajar Islam? Tapi kita ketika kayak semua larangannya kita lakukan. Iya. Kayak nggak tahu aja gitu. Jadi Islam tapi masih ngomongin orang. Iya.
Islam tapi masih gibah. Iya. Islam tapi masih kayak oke, kita ngomong sholat 5 waktu oke, kita ngomong ngaji oke, tapi nggak ngejalanin apa-apa dari situ. Kalau menurutku lebih bagus ya mungkin di start dari kelakuan kita dulu yang lebih baik. Bahkan aku appreciate banget dengan orang Jepang yang dia punya culture-nya, bahkan sebelum dia Islam sekalipun dia punya culture itu sudah bagus banget, nggak buang sampah sembarangan. Nilai-nilai itu loh, nilai-nilai itu makanya pasti harus dirubah dari sistem pemahaman itu kan, pendidikan itu kan. Di Jepang itu kan bukan nilai, bukan 10 atau 11 atau enggak, tapi komprehensif gitu loh. Jadi anak tuh nggak ada juara 1, 2 juga nggak ada. Setiap orang tuh, student itu dia punya potensi sendiri-sendiri. Potensi itu yang dikembangkan di sekolah itu gitu. Jadi anak itu nggak stres. Sekolah itu tanoshi, maksudnya menyenangkan. Jadi kalau anak-anak pulang dari sekolah juga tanya, kita pulang nggak tanya, tadi ada masalah apa di sekolah enggak, tapi tadi hal yang menyenangkan apa di sekolah gitu. Jadi ceritanya hal yang senang-senang gitu. Oke, makanya kalau misalnya Islam begitu ketemu dengan orang Jepang tuh lebih matching. Begitu mereka itu lebih matching. Karena apa yang sudah dikerjakan itu udah jadi dirinya kan. Jadi saya sendiri meskipun lahir Muslim, justru saya banyak belajar dari suami. Sebab Masya Allah, apa yang dia tahu langsung dikerjakan. Kayak natural aja. Lah, ini yang memerintahkan Tuhan seluruh alam kan gitu. Oke. Jadi kalau kamu nggak ngerjain malah dia aneh. Misalnya kalau melihat saya sholat subuh kesiangan, dia heran gitu, kok bisa ya gitu. Karena orang Jepang disiplin sekali ya. Ya, maksudnya kamu ngomong syahadat tuh maksudnya apa gitu. Oke. Lebih tepat janji ya. Gitu. Kita orang Indonesia kadang-kadang. Gitu. Jadi culture ya. Nilai-nilai dari kecil itu yang ditanamkan di penduduk Jepang itu luar biasa sih. On time, nggak bisa tuh menghargai waktu, menghargai orang lain, nggak mau mengganggu orang lain. Makanya semua orang silent kan, karena menghargai orang lain tuh orang lain lebih utama dibanding dirinya sendiri. Kenapa ketika dikit doang korupsi langsung resign kan, mengundurkan diri kan, itu aib. Malu, budaya malunya tuh luar biasa. Kalau di Indonesia senyum foto. Gitu sih, Masya Allah. Jadi, it's not about religion, tapi ini tentang culture dan tentang nilai hidup. Nilai hidup. Yang ditanamkan dari awal. Itu semua ketika dan sebenarnya ada dalam ada agama ya. Ini tuh, makanya dia tuh jatuh cinta dengan Al-Quran tuh luar biasa. Siang malam tuh terus menjadi bacanya dan selalu mendapat inspirasi baru. Karena kan kalamullah itu kan kayak disebut mukjizat yang masih ada sampai hari ini gitu kan. Jadi siang malam tuh temennya Al-Quran. Makanya kemarin tuh dikasih nasihat tuh bagaimana meningkatkan keimanan gitu kan. Iman naik turun gitu. Salah satunya adalah jangan lepas berinteraksi dengan Al-Quran. Maknanya ya. Jadi kalau hafalan jelas berpahala. Tapi hafalan itu tidak merubah karakter orang itu loh. Jadi memahami sesuatu baru kita ada yang dikerjain. Jadi kalau hanya setakat sampai dengan ilmu tidak menjadi amal, nggak ada buahnya gitu. Nah yang diharapkan agama itu, ilmu ini menjadi amal. Sehingga amal itu kan menjadi rahmat seluruh alam kan. Jadi kebaikan seluruh alam. Jadi how expensive this book in the 3,300 yen. How much? 3.300. 300 and 3.300 yen. Oke, 33.000 berarti. 330.000. 330.000 rupiah ya. In rupiah ya. Oke. Segitu. Jadi ini powerful banget sih untuk orang Jepang memahami. Jadi merubah paradigma salah paham. Itu kayaknya udah cara Allah menyampaikan message sampai ke negeri Jepang hari ini gitu loh. Jadi bukan tangan siapa-siapa, ini caranya Allah. Sehingga ide-ide muncul ke kita. Allah menggunakan kita aja untuk misinya Allah. Oke. Luar biasa, Masya Allah. How do you see the future of Islam in Japan over the next 10 years? Yes, in Japan, in terms of population, it's of course it will increase, inshallah. So now, last 30 years, from less than 30,000 to 350,000, it's more than 11 times. So if the same ratio, if the increase, then 3.5 million over after 30 years. That is my projection.
So then number masjid also probably maybe double or maybe triple. So it means maybe near 500. That is like maybe more. Yeah, that is the projection. So it means like today we can find this number like in European countries. America is more than that. So we expect maybe them some conflicts. We still have some, already we have some conflicts between local and then foreign Muslims, immigrants, right? I mean, in terms of manner, like a social manner is different, budaya. So we have to get ready for that. Iya, pasti akan ada konflik. Karena kan orang yang datang ke Jepang dengan membawa budayanya juga kan. Nah, konflik di situ kan. Kalau pendatang tidak mengikuti budaya Jepang, orang Jepang ini bakalan protes kan, bakal menjadi masalah. Nah, makanya berharap siapapun yang datang ke Jepang harus tetap menghormati budaya yang ada di Jepang. Gitu. So it means more business opportunity also. So there must be more halal restaurant required, more halal food, right? And then more facilities for Muslim required for baju, maybe for other hair cutting, I know for the sisters, right? Kedepannya mungkin berharap kayak salon untuk muslimah ada. First sekarang time, I think. Ada beberapa, ada orang, tapi masih orang Jepang asli yang belum Muslim gitu. Jadi menyediakan tempat khusus untuk muslimah. Kemudian mungkin baju muslim itu kan belum ada toko baju muslim di Jepang satupun belum ada. Jual hijab aja nggak ada kali ya? Ada tapi online. Jadi kayak secara personal aja dia bawa barang dari Indonesia. Karena peminatnya nggak banyak. Belum. Tapi belum ada juga. Kalau ada mungkin orang Jepang juga. Orang Jepang kan pakainya panjang-panjang juga. Iya, Nggak. Justru yang lebih minimalis tuh di sini. Kalau dokter kan sering ke Jepang kan, orang Jepang sopan-sopan banget pakaiannya kan. Iya. Justru kimono apa-apa kan panjang-panjang ya. Gitu. Dan sekarang tuh ada orang Jepang memproduksi kimono, jubah kimono. Jadi bahannya dari kimono tadi buat baju muslim. Aku senang sih, keren banget. Harganya masih mahal. Oh, Sensei, so you're not drink sake? No, from the beginning, just until my university. And eat pork in Japan? No. Yeah, it's very interesting. My mother or father used to not eat pork. Try to give a chicken or beef. But sake is culture in Japan. Well, but especially hot sake. Yeah, but now is optional now. Yeah, like in the company, a long time ago, maybe they're forcing. Why not you drink sake, right? But now become optional. Even among non-Muslims. Yeah, you want to drink or not drink, it's up to you. Yeah. Last, Sensei, maybe you can have a message for Muslim in Indonesia. Okay. So Japan, now we are promoting so-called halal tourism. So there are so many thousands and thousands Indonesian people come to Japan and most welcome. And then we can have maybe meet each other. If you come to Chiba, even Tokyo, Chiba is very close, so most welcome. I'm staying in Chiba. Chiba is a cultural center. So please contact us and let's have some time. Good time. The Masjid Indonesia As-Solihin Yokohama di Yokohama itu semoga cepat terbangun dan masyarakat Indonesia bisa sholat di sana juga. Kan mestinya orang-orang Indonesia gitu. Kemudian doakan kami, harapan kami tuh di tahun 2050 setiap satu rumah tuh sudah mendapatkan satu Quran. Sebagai bentuk kayak message itu sudah sampai gitu. Mungkin kita udah nggak ada. Semoga selanjutnya masyarakat Indonesia bisa melanjutkan secara tidak langsung dakwah ini melalui Al-Quran terjemah. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Bagi teman-teman yang mau donasi untuk masjid di Yokohama, saya akan lampirkan di deskripsi ya, untuk membantu penyebaran agama Islam juga di Jepang.